Siapa yang tak ingin hidup berkecukupan, bebas finansial, bisa membeli apa saja, dan jalan-jalan ke berbagai belahan dunia? Mimpi indah ini seringkali dikaitkan dengan investasi saham. Saham dianggap sebagai jalan pintas menuju kekayaan. Berita tentang orang-orang yang sukses berinvestasi saham semakin menguatkan anggapan ini. Kisah-kisah inspiratif mereka membakar semangat banyak orang untuk ikut terjun ke dunia pasar modal. Namun, benarkah menabung saham semudah membalikkan telapak tangan? Faktanya, jalan menuju kebebasan finansial tidak selalu mulus. Di balik gemerlap keuntungan, tersimpan risiko yang perlu diwaspadai. Penting bagi kita untuk memahami realita di balik mitos seputar investasi saham. Ada anggapan, menabung saham bisa membuat kita kaya dengan cepat. Seakan-akan, uang yang kita investasikan akan berlipat ganda dalam waktu singkat. Realitanya, investasi saham butuh waktu, disiplin, dan strategi yang tepat. Banyak investor pemula tergiur janji keuntungan tinggi tanpa memahami risiko yang mungkin terjadi. Mereka rela mengambil risiko besar dengan harapan mendapatkan keuntungan maksimal. Sayangnya, pasar saham tak selalu ramah. Fluktuasi harga saham bisa sangat cepat dan tak terduga. Tanpa pemahaman yang baik, investor pemula justru berpotensi mengalami kerugian signifikan. Ingat, investasi saham bukanlah skema cepat kaya. Pasar saham Indonesia memiliki sejarah panjang dengan pasang surut yang menarik. Pada periode tertentu, pasar mengalami pertumbuhan signifikan, menciptakan cuan menggiurkan. Namun, ada pula masa-masa sulit di mana pasar mengalami penurunan tajam. Krisis ekonomi tahun 98 dan 2008 misalnya, memberikan dampak signifikan terhadap pasar saham Indonesia. Memahami sejarah pasar saham penting untuk memberikan gambaran realistis tentang potensi keuntungan dan risiko yang mungkin terjadi. Jangan hanya terpaku pada kisah sukses, tetapi pelajari juga fase koreksi dan bagaimana investor berpengalaman mengatasinya. Mari kita bandingkan hasil investasi Rp1.000.000 per bulan selama 20 tahun di 3 instrumen berbeda, saham, deposito, dan emas. Asumsikan return tahunan rata-rata saham 12%, deposito 5%, dan emas 7%. Simulasi ini menunjukkan bahwa saham berpotensi memberikan keuntungan lebih tinggi dalam jangka panjang. Namun, penting diingat bahwa simulasi ini menggunakan asumsi return tetap, sementara return sebenarnya dapat berfluktuasi.